Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita mengenai proses pembuatan website portal portal berita online menggunakan CI. Oke, materi sebelumnya kita telah berhasil untuk membuat bagian footer ya. Sini juga ada untuk konfigurasi. Kali ini kita akan lanjut ke proses pembuatan artikel di bagian home. Ya, bagian tengah ya. Ini kita akan melakukan looping untuk berita terbaru di tengah, kemudian iklan. Di sini kita masukkan kategori sepak bola dan outdoor ya. Outdoor, kemudian kategori teknologi dan edukasi seperti ini. Oke, ini project kita ya di localhost kemudian portal. Pertama kita akan menampilkan berita untuk pada bagian tengah ini. Ya, ini kan masih bawaan template. Ya, sedangkan di sini kan bisa kita ganti ya. Jadi sebenarnya bisa kita ganti juga dengan menampilkan berita juga bisa di sini. Jadi ini bisa kita tambah berita kategori edukasi misalkan ya, boleh di atas. Ya, nanti caranya sama dengan sewaktu kita menampilkan berita terbaru yang ada di tengah. Oke, jadi kita akan langsung saja kita buka file yang dibutuhkan, yaitu di htdoc kemudian portal. Kita masuk ke application, kemudian controller web ya, ini controller web kita buka menggunakan editor. Kemudian satu lagi kita akan membuka di view ya, view kemudian web kemudian home. Oke, ada footer, head, home dan slider. Ini berarti halaman home ya. Yang ini adalah halaman home. Jadi dari sini sampai ke bawah ya, ini halaman home namanya, yang di tengah. Oke, seperti ini. Kita akan melooping teks ini ya, berita dari lorem ini ya. Jadi kita cari untuk beritanya. Oke, ini set bar menu, ini set bar menu berarti yang di ini ya, yang di kiri. Oke, berarti untuk bagian tengahnya itu ada di sini ya, main content. Jadi ini end sidebar, ini kan arti dari end sidebar. Sidebar ini adalah biasa di sisi kiri dan kanan ya. Ini sisi kiri dan sisi kanan dari website. Itu artinya sidebar. Sedangkan untuk bagian tengah biasa dia untuk scriptnya itu dia main content. Ya, main content. Kita juga bisa melihat dari kelasnya. Lihat span 6. Jadi jika dari ujung halaman sebelah kiri sampai ujung halaman ini dia ada 12 ya, 12. Jadi spannya 12. Kalau ini berarti 3 span, ini 3 span, otomatis yang tengah ini dia 6 span. Jadi ini 3 totalnya 12. Ya, ini berarti yang 6 ya, yang tengah. Ini dia span 6. Kemudian untuk artikelnya di sini ada artikel pembuka ya. Artikel penutupnya ada di sini. Ya, jadi ini dia artikel penutup, ini artikel pembuka ya di atas. Maksudnya berarti itu adalah artikel pertama yang ini. Sedangkan untuk artikel kedua, ini pembuka, ini penutup, ini separator garis pemisah ya. Nah, ini garis pemisah yang ini. Yang ini. Artikel kedua yang ini sampai ke mari. Jadi sama seperti pada materi sebelumnya, kita hanya membutuhkan satu artikel. Jadi untuk artikel kedua ya, dari sini sampai kemari, sampai ke separator ya. Ini kita del, kita hapus. Kemudian dari artikel ketiga ini juga sampai artikel terakhir, sampai sini ya kita blok. Jadi tinggal gunakan shift ya, shift kemudian klik di bagian akhir karakter, maka akan terseleksi semua seperti ini. Kita del,
Nah, seperti ini. Jadi kita hanya menyisakan satu artikel dan satu separator ya untuk pemisah antar artikel. Nah, ini seperti ini sisanya. Satu. Oke, kita simpan. Kita refresh untuk melihat perubahannya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, tinggal di sini tersisa sebuah karakter atau satu karakter, yang dua sudah hilang. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita lakukan looping. Nah, ini sama seperti materi yang sebelumnya, kita tinggal membuat variabel dan query di controller web. Ya. Jadi kita di sini kita enter. Ya, di sini kita akan buat variabel baru, misalnya $. Nah, ini dolarnya artinya variabel ya. Kita misalkan nama variabel berita underscore berita tengah misalkan, sama dengan ya, untuk berita tengah kita bisa mengcopy dari query di atas sebenarnya. Ya, ini sama dengan berita footer dari query-nya. This DB query select bintang from article order by ID descending limit 3. Ini bisa kita copy, kita masukkan di sini. Jadi query-nya ini sama dengan yang di footer. Kita akan menampilkan berita terbaru ya dari artikel tanpa ada where ya, tanpa ada where kategori. Jadi langsung aja ini kita akan memilih artikel terbaru ya. By ID descending, artinya descending. Jadi nanti yang muncul di atas ini adalah berita yang paling baru. Ya, berita yang terbaru, kemudian berita yang nomor 2 dan nomor 3. Ya. Untuk limit ini tergantung kebutuhan. Kita bisa buat 3, 4 ataupun 5. Jadi kita sesuai dengan tema ya. Oke, kalau sudah berita tengah, kemudian ini tinggal kita copy atau di sini kita enter ya, koma, enter. Kita buat di sini variabel kita buat sini berita tengah. Berita tengah. Ini juga variabel berita tengah, koma jangan lupa ya, seperti ini. Ini array. Jadi berita tengah sini kita daftarkan di data array. Oke, berita tengah kita save. Nah, kemudian ini otomatis belum ada perubahan ya, karena kita belum melakukan for each untuk view. Jadi kita baru membuat variabel ya, dan query di controller. Kita kembali ke view, yaitu di home. Nah, jadi yang mau kita looping kan artikelnya. Jadi otomatis di sini kita enter ya. Untuk artikel kita enter. Tinggal di sini kita buat for each-nya php for each. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini boleh setelah artikel, tapi karena kita mau juga untuk melooping separator, jadi di bawah separator ya kita buat end for each-nya. End for each. Nah, seperti ini. Oke, for each-nya. Tadi nama di sini berita tengah ya. Ini kita copy saja biar tidak keliru ya untuk salah ketik. Berita tengah s variabel b misalkan. Ya, ini nama variabel kan bebas. Ya. Jadi dolar berita tengah s $b. Ya, variabel b. Otomatis ini kalau kita sudah buat seperti ini dia akan di looping di sini. Nah, 1 2 3. Jadi kalau kita buat 3 ini lebih sesuai dengan tema ya. Kalau 4 nanti di sini akan kosong, di sini di sidebar akan kosong di kiri kanannya. Jadi kita buat limitnya 3. Oke. Kalau sudah di sini untuk data image-nya. Ya, data image otomatis ini kita ganti ya. Oh, ini avatar ya, ini avatar. Jadi ini tidak masalah lah avatar untuk di sini dia. Ini juga tidak ditampilkan ya avatarnya. Untuk image-nya dia ada di bagian, nah ini dia. Nah, jadi ini kita ganti menjadi base URL. Kemudian kalau kemarin kita membuat di footer file block ya, file block berarti
ini ya, image src base URL asset di sini masih. Jadi kita ganti menjadi file. Ini kita del garis miring blok ya, garis miring, baru kita panggil variabel image-nya ya. Kita gunakan script PHP seperti ini. Ini variabelnya variabel B ya, variabel B. Kemudian nah filenya adalah img underscore header ya, file block. Jadi lokasi untuk gambar image ya, lokasi untuk kita mengupload berita ini ada di folder file kemudian blok. Nah, di sini ya, seperti itu. Oke, kita tes, kita refresh. Nah, ini sudah tampil ya, sudah berubah. Nah, ini sudah berubah, ini juga sudah berubah. Oke, untuk title-nya otomatis title-nya ada di. Oke, ini kita copy ya, kita copy title, berarti kan di sini nih title-nya. Nah, ini kita paste, tinggal kita ganti menjadi title di sini, title. Oke ya, sudah tampil. Untuk linknya di sini kita belum kita buat ya, linknya. Kemudian untuk yang bagian ini sini ya, nah kilas beritanya, untuk kilas berita kita akan masukkan di sini ya. Ini dia kilas berita, ada di sini dia. Dari sini sampai ke kemari ya. Kita bisa menggunakan perintah karakter limiter ya, yang ada di PHP. Jadi sini kita buat PHP echo karakter limiter, karakter limiter. Nah, di sini baru kita buat variabelnya, yaitu variabel b, koma berapa nilainya yang mau kita ambil, misalkan 250 karakter ya. Ini juga variabel b, isi yang mau kita ambil. Isi yang mau kita ambil adalah kolomnya, kolom yang mau kita ambil karakternya. Jadi artikel, nah kolom konten ya, ini akan kita ambil nanti ya. Berarti kolomnya konten, kita masukkan di sini konten ya, konten. Simpan, coba kita refresh. Oke, ini dia sudah masuk ya. Ini link untuk continue readingan juga belum, ini sama dengan di sini nanti dia ya. Title juga di sini masih tooltipsnya title ya, ini tidak masalah. Kalau mau diganti dengan judul bisa, tinggal ini kita copy, ini kita copy. Nah, ini titlenya, ini kita ganti isinya, kita samakan dengan judul. Nah, boleh seperti itu. Jadi kalau kita refresh, kita arahkan, nah sudah sama dia tooltipsnya dan title. Oke, lanjut kita ke bagian selanjutnya di sidebar ya. Kalau di sidebar sini saya ada melooping iklan ya. Di sini ada tabel iklan ya, iklan 1, iklan 2 ya. Sini ada saya buat tabel iklan. Jadi kita akan buat tabel iklan dulu ya di sini ya. Ini iklannya ada 2, jadi akan di looping 2 kali. Kemudian di bawah ada kategori teknologi, kemudian di bawahnya ada juga kategori edukasi ya. Jadi kalau sini iklannya baru 1 ya, jadi kita akan membuat looping untuk iklan ya, tapi kita harus buat dulu variabelnya ataupun query-nya di controller. Jadi iklan ada di bagian atas ya. Ini latest news, berarti yang ini ya, latest news, berarti iklan di atasnya. Ini dia UL ke UL.
Ya, untuk iklannya dia ada DLI-nya. Ya, ada DLI-nya. Jadi sebelum kita kembali ke controller, kita akan buat query iklan di sini. Ya. Ini berita tengah ini kan dia letak di tengah ya di sini ya. Ini kan akan berganti terus nanti, ini akan berganti terus. Bisa kita ke bola. Yang berganti kan yang di sini dia. Ini kan nggak berganti dia. Ini tidak berganti, ini random iklannya pindah ke kanan. Oke, jadi kita buat di sini. Saya akan letakkan di sini ya. Misalkan variabelnya iklan ya, sama dengan dolar ya, this db query ya, this db query. Query-nya select bintang from iklan ya, select bintang from iklan. Kemudian di sini kita jadikan dia sebagai result array. Jadi select bintang from iklan. Jadi kalau di sini ada iklannya ada 4, maka dia akan di looping 4 kali iklannya. Kita tidak membuat limit ya. Nah, di sini kita tidak membuat limit, tapi akan menampilkan semua iklan yang ada. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita copy, kita paste, tinggal kita ganti dengan iklan. Ini kita ganti menjadi variabel iklan. Nah, iklan di sini juga iklan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke view untuk membuat looping dari iklan. Kita ke ini footer, saya close, ke home. Oke, jadi UL ke UL ya. Ini untuk menampilkan iklan yang di sini UL. Ya. Berarti untuk iklannya dia LI, dari LI ke LI, list ya. List. Ya, LI ke LI ini list. Jadi di sini kita enter, kita buat forage-nya di sini nanti. Nah, di sini. Ini kan dasar HTML ya, LI, UL, OL ya. PHP forage. Oke, di sini end forage-nya. Kemudian di sini forage variabelnya apa? Variabel iklan ya, yang ada di controller iklan as variabel i misalkan. Ya. Simpan. Ini kalau kita refresh dia akan looping ya 2 sejumlah iklan yang ada di tabel. Oke, ini dia. Kemudian untuk gambarnya, gambar iklannya, ini dia img src. Untuk iklan kita cek di sini. Di sini ada nama file foto ya, foto iklan 1, iklan 2. Di mana posisinya? Dia ada di bagian sini iklan. Ya, jadi untuk folder upload iklan ada di folder iklan. Kalau artikel ada di folder blog. Nah, jadi ini kita pisahkan antara iklan dan blog. Ya, iklan. Jadi di sini tinggal kita panggil image saya, image src php echo base url. Kemudian tinggal dipanggil file, bukan blog ya, tetapi iklan, file iklan. Kemudian nama dari file iklannya. Jadi kita panggil dengan perintah php sama dengan variabel tadi i ya, i. Kemudian oke, ini i dari sini ya, i. Kemudian kolomnya adalah foto. Nah, jadi di sini kita buat foto. Simpan. Ya, simpan. Maka hasilnya nanti seperti ini.
iklan. Kebetulan gambarnya ini sama dengan yang dari template ya, cuma saya tambahkan nomor HP. Ini bisa diganti nanti image-nya dengan iklan yang kita desain menggunakan editor ya, seperti Photoshop. Oke, untuk title-nya ini bisa diganti nanti dengan nama iklan ya, bisa diganti dengan nama iklan. Kemudian untuk linknya di sini, linknya ini kita masih, ini kan untuk contoh ya, ke Facebook sama ke Facebook ya linknya. Jadi untuk referensi ini bisa kita buat linknya dari sini, boleh kita copy. Ini foto kita copy kemari, kita ganti menjadi link seperti ini ya. Kalau title sebenarnya ini bisa juga kita pakai dengan nama underscore iklan ya, ini boleh diganti, ini opsional ya, nama underscore iklan. Jadi kalau kita arahkan nanti dia tooltipsnya, ini kan tooltipsnya masih ke title ya. Jadi kalau kita refresh, nah tooltipsnya menjadi iklan 1, ini iklan 2 ya, iklan 1 iklan 2. Oke, ini linknya kalau kita klik, kita tes klik ke sini, nah dia lari nanti ke Facebook. Nah ke Facebook ini kan dia tidak membuka tab baru ya, jadi kita akan tambahkan scriptnya ya, targetnya blank, target blank, artinya berarti nanti dia akan membuka tab baru di browser. Kita refresh, kita klik, nah dia akan membuka tab baru. Oke, ini Facebook saya, jadi teman-teman bisa add ya, Hendra Marudama ya, bisa di add untuk konsultasi, ataupun biar lebih gampang konsultasi nanti bisa melalui WA nya ada di sini nomornya. Nomor WA saya ada di, nah ini untuk nomor WA ya, ya 0822 1468 8281. Jadi bisa konsultasi via WA di nomor ini. Insya Allah nanti kalau memang saya lagi aktif ataupun lagi tidak ada kerjaan ya, ini akan saya balas ya. Oke, ini sudah berhasil untuk iklan, hasilnya seperti ini iklan ya, iklan. Sekarang kita akan merubah untuk bagian latest news yang menjadi kategori teknologi ya, kategori teknologi, di bawahnya kategori edukasi. Jadi latest news akan kita ganti ya, nah ini dia latest news, kategori teknologi, kategori teknologi. Oke, ini ya, kategori teknologi. Ini berita ada 3 di sini ya, templatenya. Kita akan gunakan juga template ini ya, 3 macam, 1, 2, 3 artikel ya. Jadi sama seperti materi sebelumnya, ini ada UL ke UL, kemudian dia dipisahkan dengan list ya, list 1, LI 2, LI 3. Jadi 1 artikel, 2 artikel, 3 artikel. Kita hapus LI ini, 2 ini kita hapus, kita menyisakan 1 LI di sini. Nah seperti ini, LI nya kita sisakan 1 untuk kita looping. Jadi nanti ini kita refresh, dia akan hilang 2 ya, menjadi 1 seperti ini. Nah tinggal kita akan buat, jadi langkah-langkah sebenarnya sama saja ya, itu yang kita ulang. Nah kita akan membuat variabel. Nah, kita buat variabel di sini, kita enter. Nah kita buat di sini misalkan variabelnya, nama variabelnya teknologi ya, teknologi. Jadi kenapa kita buat teknologi, ini sudah saya jelaskan agar gampang ya dalam proses analisis atau analis dari script ya. Jadi nama variabel ada baiknya samakan dengan kebutuhan, karena kita mau menampilkan berita teknologi, nama variabel teknologi. Oke, untuk teknologi kita bisa membuat query ya, atau bisa mengcopy query yang sudah ada sebenarnya. Jadi db
query, this dp query, ini query-nya. Nah, di sini query-nya. Nah, berarti query-nya adalah select bintang from article where. Kenapa pakai where? Karena kita kan mau menseleksi artikel yang berkategori ya. Where kategori sama dengan where kategori sama dengan kita akan memanggil kategori yang kita akan memanggil artikel yang kategorinya adalah teknologi. Ini kita tampilkan semua. Nah, ini ada artikel kategorinya teknologi ya, dan seterusnya. Kita tampilkan nih kategori teknologi. Tetapi tidak usah semua ya. Kita berlimit nanti. Oke. Where kategori sama dengan teknologi. Ya, teknologi. Tetapi di sini kita akan buat kategorinya tidak semua tampil ya, tetapi kita pisahkan dengan order by, misalkan order by ID descending ya. Jadi berita terbaru dia di atas, order by ID descending, kemudian kita berlimit 3 ya, hanya tampil 3 berita terbaru. Ini jangan lupa kita jadikan dia sebagai result array. Nah, result array, jadi semuanya menggunakan result array. Ya, kalau sudah kita jadikan dia array, masukkan di sini. Kita copy boleh ini. Ini kita copy atau mau diketik manual juga boleh ya. Teknologi. Ini juga di sini teknologi. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, ini tinggal kita buat for each lagi. Jadi perintah sebenarnya itu saja ya, for each ya. Jadi gampang sekali untuk proses pembuatan website portalnya, ini sangat gampang sekali. And for each di sini baru dolar teknologi s dolar t misalkan. Jadi kalau kita sudah looping ya, kalau kita refresh nanti dia muncul 3 kali, limitnya 3. Oke, kemudian untuk title-nya, untuk image-nya dulu ya, PHP echo base URL ini sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Ini boleh kita copy ya, kita copy karena dia untuk menampilkan image, gambar artikel ya. Nah, ini kita paste. Jadi seperti ini, tinggal digantinya ini kan variable t, ini harus kita ganti lah menjadi t. Nah, ya, seperti itu. Oke, sudah berupa gambarnya. Oke, ini gambar kan kecil ya dia, memanjang seperti ini gambarnya. Jadi ini akan nampak ruang kosong. Ini kan karena CSS dia. Ya, karena CSS. Jadi ini untuk CSS-nya boleh diganti sebenarnya. Ya, CSS-nya kan ada di kelas dia. Ini boleh kita hapus. Ya, title-nya juga sebenarnya boleh dihapus nih, title. Kalau kita tidak menggunakan title. Untuk ini ya tooltips-nya. Oke. Ini sudah hasilnya seperti ini. Untuk title-nya ini tinggal kita copy biar cepat. Ini kita copy, kita paste di sini, ganti menjadi title ya, kolom title. Jadi hasilnya refresh. Oke, ini dia sudah berubah. Linknya belum ya. Kemudian di bawahnya ada tanggal publish ya. Ini tanggal publish. Kita di sini ada juga untuk tanggal publish, ada di sini ya, date, nama kolomnya, filenya date, time-nya juga ada. Kemudian author-nya juga ada di sini. Jadi kita bisa tambahkan sini
Ini kita copy ya, lagi kita paste di sini, tinggal diganti dengan date ya. Kalau mau pakai time juga boleh di sini. Ini kita copy, kita kasih koma di sini, kita paste menjadi time. Dari mana date time nya? Dari sini ya, dari tabel date time kita ambil value nya. Ini ya, simpan, kita refresh. Oke, sudah berubah ya, sudah berubah. Oke, untuk selanjutnya di bawahnya sidebar ini ya. Oke, kita lihat ini sudah 30 menit. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya ya, untuk bagian ini ya, kiri dan kanan ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nanti untuk yang bagian yang lain nanti hampir sama langkah-langkahnya, caranya sama. Oke, sekian dulu video kita untuk menampilkan sidebar. Ini ada iklan, tadi kita ke ini ya, ke bagian tengah, kemudian ada iklan dan kategori teknologi. Nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya di sidebar bawah dan kanan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.